Nama Tuhan, selamat pagi, shalom semua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Apa kabar Bapak Ibu? Puji nama Tuhan, saya berharap kita ada dalam keadaan baik dan luar biasa. Saya undang Ibu Bapak bisa berdiri bersama-sama, kita akan mulai ibadah kita. Ku sanjung kau di tempat tinggi. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar aku. Bersatu kau lebih dari yang lain, yang lain. Sama-sama dengan seluruh umat Tuhan yang Engkau kasihi, kami mengakui bahwa sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami datangnya dari Bapa. Dialah pencipta langit dan bumi dan sekalian isinya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua saat kita datang beribadah dalam ibadah pagi yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Alkitab menjawab dari kitab Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-38. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuai memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Dia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Tuhan memberkati kita semua, selamat beribadah. Mari kita persiapkan hati kita untuk ibadah pada hari ini. Mari kita naikkan Tuhan Bye.
minggu-minggu ini Tuhan. Untuk hari ini kami diberi kesempatan untuk sekali lagi untuk menyembah Engkau Tuhan. Di hadirat-Mu kami berkumpul Tuhan. Biarkan Roh-Mu turun di atas kami Tuhan. Engkau yang beracara atas ibadah pada hari ini Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Shalom jemaat yang terkasih. Selamat pagi semuanya. Tetap semangat. Beri salam kanan kiri pakai sikut boleh atau salam karena udah lama nggak kerumungan. Terus kita menyembah Tuhan dengan mutu.
berdiri? Oke. Mari terus kita memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian bersyukur. Kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan dengan menaikkan pujian berkat kami. Masa depanku
dan berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Sertanya kami menaikkan doa ucapan syukur kami kepada Engkau, karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kami kembali untuk kami dengar sabda-Mu. Kami menyiapkan hati kami, pikiran kami, pendengaran kami buat apa yang Tuhan akan sampaikan kepada kami pagi ini. Kami memohon anugerah Tuhan. Kami memohon pengurapan baru atas kehidupan kami, atas ibadah kami pagi ini. Sehingga saat kami dengar firman Tuhan, hidup kami dikuatkan, kami dibaharui, dan hidup kami semakin hari menyenangkan Tuhan. Kami juga merindukan sesuatu terjadi saat kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus pagi ini. Sedemikian sehingga saat kami Engkau di dalam kami dan kami anak-anak-Mu di dalam Engkau, maka dunia boleh melihat ada kuasa yang nyata di setiap langkah kehidupan kami. Kami memohon anugerah Tuhan, urapi pakai hamba-Mu untuk jadi saluran berkat bagi umat Tuhan, jemaat NBC yang Engkau kasihi, yang hadir, yang mereka haus, rindu datang kepada Tuhan, mendengar sabda-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah melimpah, berkat melimpah. Demi nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom semua Bapak Ibu. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam ibadah kita pada pagi ini. Mari kita akan terlebih dahulu sapa, senyum, buka maskernya dulu begitu ya. Oke, kanan kiri tengok, buka muka belakang. Kasih senyum dulu dong, kasih senyum. Iya. Karena ini waktunya untuk kita merayakan hubungan kita, merayakan apa yang memang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Apa kabar Niko? Lama tidak berjumpa Niko. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita akan sama-sama belajar pada pagi ini dengan topik yang telah terpampang di depan di slide-nya, adalah Allah yang berbelas kasih. Allah yang berbelas kasih. Suatu hari ada komunitas, dan tepatnya ini kalau saya cerita memang komunitas ini berada di luar negeri. Mengapa demikian? Karena dari cerita ini kita tentunya akan memahami. Cerita ini berawal dari seorang anak Tuhan yang akan beribadah di gereja. Dan ketika anak Tuhan ini sampai di tempat dia mau beribadah, tempat parkiran sudah penuh semua. Sudah penuh semua, dan sementara orang yang masuk ke gereja, mereka berbisik, berbicara satu dengan yang lain tentang mereka sendiri. Dan anak Tuhan ini kaget karena di tempat ibadah yang dia mau tuju, di depan itu ada seorang laki-laki dengan pakaian baju kumal, pakai mantel dan topinya cukup ditancapkan begitu sehingga wajahnya ada dikenal. Dan orang menyangka bahwa ternyata orang tersebut adalah gelandangan, tunawisma, gak punya rumah begitu. Semua jemaat sudah masuk ke ruangan ibadah. Mereka menunggu, pendetanya kok gak muncul-muncul. Ternyata laki-laki yang tadi duduk di depan gereja tadi itu kemudian bangkit dengan sepatu yang kusut, baju yang kumal yang memang dia sengaja pakai, dan ternyata tidak ada satu orang pun yang menyapa orang yang dengan pakaian pakaian kumal, pakaian tidak layak untuk datang ke gereja begitu. Gak satu pun ada jemaat itu mau datang beribadah di gereja. Mereka menunggu-nunggu. Kemudian laki-laki itu jalan lewat lorong, dan semua orang melihat, kok ada laki-laki tadi ya yang ada di depan gereja, kumal pakaiannya, sepatunya sudah lusuh. Masuk dan naik ke mimbar. Mereka mulai tertegun, semua jemaat melihat ke depan. Dia mulai lepas topinya, kemudian jaket yang kumal tadi itu dilepas. Mereka semuanya kaget, dan ternyata orang yang berdiri, orang yang duduk, orang yang ada di depan gereja yang mereka sangka tunawisma itu adalah pendeta mereka.
Pendetanya ngomong begini, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, begitu, kayak saya begini. Hari ini kita tidak usah membuka Alkitab kita, karena ternyata apa yang sedang kita hidupi sebagai anak-anak Tuhan itu percuma. Mereka semua kaget. Kalian menghakimi, kalian gak mau menyapa, kalian gak punya belas kasihan. Sementara mereka datang pengen bertemu dengan Tuhan, pengen berjumpa dengan Allah mereka. Ketika pendeta ini ngomong begini, semua jadi tertegun dan kaget dan tertemplak. Mereka tertemplak sangat keras karena ini bicara tentang sebetulnya adalah kondisi keadaan kita sebagai anak-anak Tuhan yang memang perlu bersama-sama memahami. Karena ternyata kalau kita bicara tentang Allah yang berbelas kasih, kita dapat menemukan banyak sekali kisah tentang Allah membuktikan kasihnya kepada manusia. Allah membuktikan kuasanya, pertolongannya. Kepada siapa? Orang yang dikasihinya, kepada umat yang dikasihinya. Kalau tanpa kasih Tuhan, kita sebagai anak Tuhan yang hidup di Indonesia tidak akan pernah mungkin berhasil dan hidup diperhitungkan sebagai orang yang diselamatkan. Mengapa? Karena kita nggak akan pernah mengenal perjuangan dari hamba-hamba Tuhan. Karena kita nggak pernah mengenal perjuangan dari hamba-hamba Tuhan yang memang ditolong, dipakai oleh Tuhan. Bahkan Yesus Kristus sendiri dengan kasihnya yang memang dia betul-betul berbelas kasihan terhadap manusia. Tanpa itu, tanpa pengorbanan Yesus, kita tidak akan pernah menjadi manusia yang berarti dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Maka firman Tuhan hari ini mengajak kepada kita untuk kita memahami dan mengerti tentang kasih Allah yang memang betul-betul ditunjukkan dengan sebuah kebiasaan gaya hidup yang memang dari perjanjian lama, perjanjian baru kita menemukan ada banyak sekali kisah yang menunjukkan bahwa Allah itu sungguh-sungguh berbelas kasih kepada kita umat manusia. Ayat yang kita akan baca, sengaja saya menampilkan dari Amsal 7 ayat 1. Kalau kita baca, ayat ini sebetulnya teguran-teguran bagi orang, anak muda atau siapa saja yang memang mereka bergelut dengan kondisi mereka, kegelapan mereka. Ya. Dan ayat ini dimulai dari ayat 1. Perhatikan baik-baik. Ayat 1 ngomong begini, hai anakku, berpeganglah pada perkataanku. Perhatikan baik-baik, ada kalimat yang mengatakan, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku, diulangi lagi, dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Ayat yang ketiga, tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Kalimat ini diawali dengan sebuah penekanan. Hai anakku. Sebetulnya Amsal pengen mengajak kepada pembaca, kepada umat Tuhan, supaya mengerti bahwa ternyata Allah sebagai Bapa itu memberikan teguran, memberikan nasihat, memberikan sebuah support yang memang sebetulnya untuk anak-anak mereka. Dan kalau kita lihat konteks keseluruhan, kalau kita menempatkan Allah itu sebagai Bapa dan diri kita sebagai anak, dan ternyata Amsal ingin mengajak kepada kita bahayanya hidup dalam kegelapan. Karena apa? Kalau kita baca satu persatu, itu bicara tentang dunia kegelapan yang memang terjadi. Di situ ada kumpulan arwah-arwah. Arwah-arwah itu bicara tentang apa? Kegelapan. Bicara tentang dunia yang memang tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Nggak bisa. Tapi itu yang dijadikan pedoman bagi Amsal untuk kita memahami itu. Dan kalimat itu selalu diawali
dengan sebuah teguran, hai anakku. Yang menjadi persoalan yang perlu kita tanya adalah, mengapa ada kalimat-kalimat yang memang ada perintah, ada perkataan. Perkataanku, apa yang dimaksud oleh Amsal? Yang dimaksud oleh Amsal adalah hikmat. Hikmat itu akan memampukan kita untuk kita mengerti jalan kehidupan sesungguhnya. Hikmat akan membuat kita memahami, mengerti akan jalan kehidupan. Hikmat juga akan membawa kita untuk kita diperkenan kepada Allah. Dan hikmat itu bukan hanya bicara tentang kepandaian. Hikmat itu bukan bicara tentang orang yang memang dilahirkan dan punya kemampuan brilian untuk berpikir. Sebelum dia belajar aja sudah tahu begitu. Beberapa anak sekolah minggu yang sekarang sudah menjadi anak-anak remaja, dewasa, bahkan mungkin mereka sudah menikah. Saya bingung ketika menjadi guru sekolah minggu mereka. Saya mengajar dengan sungguh-sungguh begitu. Sungguh-sungguh, dan ternyata mereka itu sibuk ngomong sendiri dan sebagainya ngomong gitu ya. Saya pikir ini mengganggu, kemudian saya tanya. Ternyata saya juga bingung. Saya tanya begitu, jawabannya tepat banget nih, bisa. Ternyata anak ini punya kemampuan yang brilian, sekalipun dia dapat sibuk sana sini, dan ternyata dia mendengar dengan baik begitu. Dan itu orang yang pandai yang seperti itu. Bukan itu maksudnya. Hikmat itu akan membawa kehidupan kita untuk kita memahami, mengerti jalan kehidupan yang sesungguhnya. Dan jalan kehidupan itu kalau kita pahami dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan adalah jalan yang memang diperkenan oleh Allah. Maksudnya apa? Kita perlu perhatikan baik-baik. Saya mencoba untuk membawa dalam sebuah teks yang kita akan analisa begitu ya. Perhatikan baik-baik. Hai anakku, ada kalimat berpegang. Simpanlah, berpeganglah, simpanlah, tambahkanlah, tuliskanlah. Ini selalu diulang-ulang. Mengapa kok selalu diulang-ulang? Ada dua jawaban. Yang pertama, karena penting. Kalau kita ngomong dengan anak kita, yang kadangkala anak-anak kita itu tidak mendengar dengan baik, iya mah, tapi gak dilakukan. Ayo bangun, sudah siang, waktunya sekolah online. Sek toh mah, iya mah. Kurang 5 menit padahal. Kurang 5 menit itu menuju persiapan untuk deposi. Gitu. Kalau di Kristus begitu, ada deposi biasanya bangunnya mepet, ngomongnya iya, tapi tidak bangun-bangun. Perlu diulang-ulang. Perlu diulang-ulang. Karena apa? Penting. Saya kemarin mengajar di youth. Orang-orang Yahudi itu punya kebiasaan mengajar mereka berulang-ulang. Maka kalau kita baca dalam kitab Ulang pasal 6, mereka ketika berjalan, ketika tidur, ketika mereka ada dalam perjalanan, atau ketika mereka duduk, ketika mereka berdiri, mereka mengajar itu. Mengajar apa? Mengajar tentang kasihilah Tuhan Allahmu dan sebagainya, kredo itu, ya. Dan itu diulang-ulang. Dan ternyata saya membaca satu buku yang menarik banget. Ternyata kalau kita korelasikan dengan apa yang dikatakan Hitler, mungkin mirip-mirip sehingga ada hasil yang kita dapat dari kesimpulan itu. Hitler ngomong begini, beri saya usia anak-anak sampai 12 tahun. Saya akan doktrin dengan apa yang saya tahu tentang ajaran saya begitu. Saya akan lepas setelah saya mendoktrin anak-anak itu. Silakan mau dibawa ke ajaran apa. Saya jamin anak itu tidak akan terpengaruh. Dan kebiasaan itu ternyata sudah dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, yang mereka mengajar berulang-ulang. Apa yang berulang-ulang? Mengapa berulang-ulang? Karena penting. Ya, seringkali kalau bapak-bapak nggak diingatkan oleh ibu-ibu gitu ya, atau ibu-ibu kadang-kala lupa, gitu ya. Lupa karena itu perlu diulang-ulang, ada hal penting. Ya, saya itu punya punya sensitivitas gitu yang kalau saya menak-menik, menak-menik kalau mau berangkat ke gereja begitu, pasti ada sesuatu yang kurang.
Tadi itu nampaknya menak-menik, oh Alkitab saya ketinggalan. Untung Tatan masih di rumah. Minggu yang lalu, oh chargernya ketinggalan. Padahal mau online. Begitu. Menak-menik. Itu. Pernah begitu ya? Karena apa? Lupa. Kita terbatas. Nah, hal yang kedua, mengapa diulang-ulang ada kalimat yang berpeganglah, simpanlah, tambatkanlah. Begitu. Itu bicara tentang perintah yang memang perlu kita pahami dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, terutama dalam konteks tema kita, Allah yang berbelas kasih. Allah yang berbelas kasih. Yang kedua, mengapa nasihat itu harus diulang-ulang? Karena Allah di dalam Kristus Yesus, Allah yang kita sembah adalah Allah yang konsisten. Amin. Allah yang konsisten. Konsisten itu memiliki pengertian tetap atau tidak berubah. Tidak berubah, selaras dan sesuai. Di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8, saya mau ajak Bapak Ibu membaca dari terjemahan baru dan terjemahan sederhana Indonesia. Ya, ada perbedaan, tapi yang jelas kita sering melakukan tahu tentang ayat ini. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan apa? Sampai selama-lamanya. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, Kristus Yesus tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ini yang artinya konsisten. Ada anak-anak muda yang mencoba pakai ayat ini. Ketika dia dengan dandanannya yang rambutnya gondrong begitu. Saya mau menjadi seperti Yesus yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus kan gondrong, boleh kan saya gondrong? Bukan itu maksudnya, bukan penampilan fisik, enggak. Tapi karakter, sifat yang memang dari dulu Yesus itu baik, selamanya baik, dan sampai kekekalan dia tetap baik. Kasihnya itu luar biasa. Dan mari kita akan belajar mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang konsisten, terutama dalam topik apa yang kita sedang bicarakan hari ini, yang Allah berbelas kasihan. Allah berbelas kasih. Dan mari kita akan belajar untuk tetap konsisten. Dengan apa? Dengan belas kasih yang memang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk tetap konsisten. Konsisten dalam belas kasihan. Saya akan mengajak Ibu Bapak membaca Matius pasal 24 ayat 12 sampai 14 saja. Matius pasal 24 itu bicara tentang khotbah Yesus di akhir zaman. Khotbah Yesus di akhir zaman. Dan kalau kita baca keseluruhan, ada banyak peristiwa tanda-tanda akhir zaman atau zaman sudah berakhir. Hari ini kalau kita mau jujur dengan kondisi keadaan di mana kita hidup, kita sudah berada di penghujung zaman. Tapi kapan Tuhan datang, tidak ada satu orang pun di dunia yang tahu. Tidak seorang pun. Maka kalau ada hamba Tuhan atau pendeta yang mengatakan, Yesus akan datang tanggal ini, bulan ini, tahun ini, jam sekian, jangan percaya. Saya jamin orang itu sesat. Amin? Kan tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi kita berada di penghujung zaman. Artinya apa? Kita perlu hati-hati, kita perlu waspada, kita perlu menjaga. Dan di keseluruhan khotbah Yesus di akhir zaman itu ada korelasinya yang saya mau akan tabrakkan, begitu kalau bahasa saya. Tabrakkan dengan inkonsistensi. Kadang-kala kita harus konsisten, tapi seringkali kita inkonsisten dengan apa? Dengan belas kasihan yang Tuhan ajarkan. Perhatikan baik-baik, Matius pasal 24 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka
kasih kebanyakan orang akan menjadi apa? Menjadi dingin. Ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir zaman ini ada orang yang kasihnya itu menjadi dingin. Saya mau tanya, jawablah jujur di hati kita. Tapi kalau memang iya, nanti di rumah kasih itu harus menyala. Suami istri yang sudah lama menikah, kadangkala untuk mengatakan I love you sayang gitu, megah kadangkala. Betul enggak Pak Kris? Udah ya, puji Tuhan. Iya, saya belum pernah lihat Papi Kris ya Pak Kris mengatakan ini bedih, ini bedih itu bahasa apa Pak? Kok? Bahasa Perancis. Sayang, aku sayang kamu. Mamai anak-anak gitu ya. Mbak Santi itu ya jelas lah. Sudah ada juga disuruh aja udah berkali. Aku sayang kamu. Kamu sedang apa? Sedang makan apa belum? Ya padahal di depannya makanannya banyak soto seger gitu ya. Ya. Soto seger, saya jamin sotonya Mas Putra enak dan kalau datang pasti tambah. Yang pertama bayar, besoknya enggak. Ayo, pertanyaan di hati kita. Kalau Mas Putra, Tatan, itu yang Devon, Audrey terakhir kali kamu mendengar dari Devon sayang kamu kapan Audrey? Kapan Audrey? Wah, no comment. Berani terus gitu ya. Ya, Andri, kamu dapatkan sayang di I love you dari Fanny kapan terakhir? Enggak. Ini loh, kasih itu menjadi dingin. Karena apa? Ada banyak sekali yang menyebabkan dingin. Ya. Jangan sampai kasih itu menjadi dingin. Itu dalam rumah tangga, itu dalam hubungan suami istri, itu hubungan dengan pria dan wanita. Nah kalau hubungan dengan sesama bagaimana? Itu yang terjadi. Alkitab mengatakan bahwa kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Saya berharap kita tidak mengendapi ini. Perhatikan baik-baik. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-37 itu bicara tentang seorang Samaria yang murah hati. Saya bacakan. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Ada seorang ahli Taurat yang datang kepada Yesus, ngomong begini, Guru, aku ini sudah berbuat baik, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, supaya aku dapat selamat bagaimana? Tuhan mengatakan, apakah kamu sudah melakukan hukum kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan sebagainya. Sudah Guru, aku melakukan dari sejak kecil. Orang ini hebat. Sejak kecil dia lakukan itu. Tapi kemudian untuk membantah Yesus dia ngomong, lalu siapa sesamaku manusia? Dalam cerita ini Yesus memberikan perumpamaan. Ada seorang yang hampir mati, dirampok, dipukul, mungkin merintih, mengadu begitu, sangat kesakitan. Tapi yang aneh yang di perumpamaan Yesus ini, ada seorang imam lewat. Imam itu pendeta. Imam itu kalau dalam gereja Presbyterian mungkin majelis begitu. Kalau dalam gereja seperti JKI yang kongregasional itu ada penatua, ada diaken begitu, yang lewat dilewati saja. Padahal dia tahu bagaimana mengasihi sesama. Kemudian ada Lewi, suka dilihat dari seberang jalan saja, gak ditengok. Lewi ini kumpulan para pemuji, pelayan-pelayan Tuhan. Ya, mereka mau ibadah, ketemu orang yang jatuh dan sebagainya, dan ditolong begitu. Karena buru-buru mau pelayanan. Ya, mungkin seperti itu. Hanya lihat saja. Tapi ada seorang Samaria. Orang Samaria ini keturunan
yang sebetulnya bagi orang Yahudi karena keturunan campuran dan tidak dianggap dalam komunitas, dalam kelompok mereka. Tapi orang yang murah hati ini tidak tengok orang yang sedang kesakitan mengadu itu dari seberang jalan. Tapi dia datang, dia rawat orang itu, dia minyaki luka-lukanya, diangkut ke atas keledainya, dibawa ke penginapan. Dan orang ini betul-betul berbelas kasihan. Padahal Alkitab mengatakan orang Samaria itu tidak mengenal Allah, tidak pernah tahu tentang hukum kasih. Tapi mengapa? Karena memang dia menggenapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus buat kehidupan kita sebagai orang yang dikasihi Tuhan. Akhir zaman ini banyak yang orang yang kasihnya dingin. Artinya orang yang menjadi dingin kasihnya, orang itu semakin cuek dan masa bodoh. Masa bodoh dan cuek. Jadi kalau kita mulai cuek terhadap suami kita, terhadap istri kita, orang lain, tetangga kita, berarti tandanya kasih kita wis mulai adem, mulai dingin. Itu perlu disupport dengan hentakan, ayo mengasihi lagi, mengasihi lagi. Cuek terhadap apa? Masa bodoh terhadap apa? Terhadap siapa? Yang paling fatal adalah ini, Tuhan dan sesamanya. Tuhan dan sesamanya. Ingat, orang Kristen, orang percaya itu selalu punya hubungan yang vertikal dan horizontal. Tuhan kita mengasihi dengan cara kita beribadah, kita melayani. Termasuk ketika kita mengetahui kasih kepada Tuhan, kita kemudian secara horizontal punya hubungan sosial dan yang baik dengan sesama kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu memahami dengan baik-baik supaya kita mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Kasih kita nggak boleh dingin supaya belas kasihan itu nyata. Karena saat kita cuek dengan Tuhan, kita lupa beribadah, kita lupa berdoa, kita lupa baca firman Tuhan. Setelah dipastikan hubungan kita dengan sesama pasti buruk. Pasti itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu pertanyaannya mengapa? Alkitab ini mengatakan dalam 2 Timotius 1 ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar. Masa yang sukar ini adalah datang pada masa akhir zaman. Masa yang sukar itu membuat orang jadi cuek, membuat orang jadi dingin kasihnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tandanya apa? Tandanya orang itu makin ego. Ada sebuah kisah. Ada kisah yang dimiliki oleh seseorang dan dia cerita di dalam buku yang dia tulis begitu. Ada raksasa begitu ya. Raksasa itu punya kebun yang sangat indah, sangat baik dan dia menyukai kebun itu. Saat raksasa ini harus pergi. Perginya mungkin tengok keluarganya dan lama. Tidak pulang di kebun indah yang dia miliki. Lama banget. Kemudian ketika dia balik, ternyata dia bingung karena di situ ada anak-anak kecil yang menyukai kebun itu. Anak-anak kecil bermain, anak kecil yang membuat kebun itu jadi berantakan dan sebagainya. Sampai kemudian raksasa ini marah karena merusak tamannya, merusak kebunnya yang sudah ditata demikian indah begitu. Dan sesaat karena raksasa ini marah, dia mengusir anak-anak itu, mengusir semua anak-anak yang bermain di tempatnya. Dan suatu saat di kesendiriannya raksasa ini mulai bingung karena kok tidak lagi ada suara kicau burung, tidak ada teriakan anak-anak,
Tidak ada suara-suara yang biasa dia dengar, walaupun di awal dia marah karena terganggu begitu. Kemudian dia mulai berpikir dan caranya bagaimana ya supaya suasana yang dulu aku rasakan indah, ada kicauan burung, ada teriakan anak-anak bermain di kebun yang indah yang saya miliki. Kemudian raksasa ini datang kepada anak itu dan mengatakan, ayo semuanya boleh main. Semuanya boleh main di kebun saya. Dia mulai tanggalkan egonya. Dia mulai lepaskan egonya. Dan sedemikian anak itu datang di kebun itu dan kemudian raksasa mulai kembali merasakan indahnya kebun dengan kicauan burung yang sangat merdu dan ada teriakan anak-anak kecil. Karena apa? Membuka dirinya untuk orang lain datang di komunitasnya, orang lain datang ke rumahnya. Mungkin rumahnya atau kebunnya dibuat berantakan, tapi dia lepaskan, dia gak marah, dia mulai tata ulang terus ketika anak membuat berantakan dan sebagainya. Nah, sebetulnya kisah ini mengajar kepada kita untuk kita bersama-sama melepaskan ego. Karena ego ini menjadi sebuah tanda yang sangat kentara begitu, sangat nyata di kondisi keadaan manusia akhir zaman. Ya. Suami istri kalau sama-sama di meja makan bersama dengan anak-anak, ya, tapi tidak bisa komunikasi, tidak bisa ngobrol satu dengan yang lain, itu tandanya kita sedang dibawa kepada satu ego yang perlu kita lepaskan. Dan ego ini akan membuat kita untuk mendapatkan apa ya? Mendapatkan akibatnya. Pasal yang ketiga, di ayat yang kedua, masa yang sukar karena apa? Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Itu bicara tentang ego. Hati-hati. Anak Tuhan, orang percaya tidak boleh hidup dalam suasana itu. Jemaat RBC harus berani melepaskan, menanggalkan ego. Karena kita bersama-sama sedang mengerjakan proyek Allah. Kita sedang mengerjakan kehendak Allah di tengah dunia ini. Kita perlu terus kerjakan supaya ada nilai-nilai kerajaan Allah lewat kehidupan kita, rumah tangga kita, pelayanan kita. Dan itu dapat dirasakan oleh orang lain yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari perhatikan bersama-sama. Makin egois itu sama dengan menuhankan diri. Semakin kita punya kemampuan ekonomi yang baik, semakin kita punya kesempatan untuk bisa menguasai orang lain, semakin kita dibawa dalam sebuah ego. Dan kalau sudah seperti itu, kita sedang menggantikan posisi Tuhan untuk orang itu. Mengapa? Kita punya kemampuan. Kalau aku support kamu, kamu harus dukung aku. Kalau kamu support kamu dengan ekonomi dan semuanya, kamu harus dukung aku. Padahal dukungan itu yang menjadi maksud orang yang menolong itu kadang kala tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dan kalau sudah menggantikan posisi Tuhan di hidup kita karena ego, karena makin egois itu sama dengan menuhankan diri. Kita mengangkat diri kita Tuhan kecil yang memang akan membawa orang itu jatuh di situ karena nggak lagi mempercayai Tuhan. Kalau orang itu kita andalkan, mungkin dalam pertolongan yang kita butuhkan begitu, kita sedang membawa orang itu untuk apa? Menjadi Tuhan atas diri kita. Karena itu kita perlu memahami ini dengan baik-baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya kita tidak boleh mengenapi tanda
zaman ini. Artinya hidup kita harus dihiasi dengan kasih, dan belas kasihan itu harus nyata dalam kehidupan kita. Caranya bagaimana? Mari kita akan belajar. Yang pertama, caranya belajar dari Yesus. Yesus itu punya dua karakter utama yang sangat indah. Yang pertama adalah karakternya dalam hubungannya dengan Allah. Anda perhatikan baik-baik. Di seluruh Alkitab yang kita miliki, ketika bicara tentang Yesus terhadap hubungannya dengan Bapa di surga, dia taat, bahkan taat sampai mati, memberikan nyawanya, mengorbankan nyawanya. Dia betul-betul taat. Coba Anda perhatikan, ketika dia berada di Taman Getsemani, dia harus meminum cawan murka Allah. Dia itu manusia yang biasa sama seperti kita, yang stres, yang gelisah ketika akan menghadapi sebuah pergumulan yang sangat berat. Dan dia berulang-ulang berdoa di taman itu. Sampai sebetulnya murid-murid yang dikasihnya, yang Yesus berharap menolong dia, mensupport dia dengan doa, dia berdoa di taman itu, juga ngantuk, tertidur, nggak memberikan kontribusi seperti yang Yesus harapkan. Nggak bisa. Sampai ketika dia berdoa, Bapa, biarkanlah cawan ini lalu daripadaku. Dan ketika dia berdoa sampai pembuluh kapilernya itu pecah karena saking takutnya, saking stresnya. Tapi dia ngomong begini, tapi bukan kehendakku yang jadi, biar kehendakmu yang jadi. Artinya apa? Dia betul-betul taat. Itu, dia betul-betul taat. Itu karakter Yesus yang indah, yang dua karakter yang perlu kita pelajari. Dalam hubungannya dengan sama, dipenuhi dengan belas kasihan. Amin. Dipenuhi dengan belas kasihan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang percaya yang belajar teladan dari Yesus, kita perlu taat. Yes, ada usaha yang kita kerjakan walaupun memang kadang-kala gagal. Iya, tapi ketika kita belajar untuk taat, berpegang, menyimpan, tambatkan perintah itu, nasihat itu dalam hati kita, itu bicara tentang usaha yang kita inginkan supaya kita betul-betul menjadi orang Kristen yang taat. Tapi hubungan dengan sesama kita perlu ada belas kasihan. Boleh saya cerita sedikit, Bu Esther, ya? Hari ini nggak tahu siapa yang mendapatkan berkat dari Bu Esther nanti. Betul ya? Nggak sekarang, Bu Esther. Oh, nggak sekarang katanya kemarin mau hari ini begitu. Bu Esther itu diberkati Tuhan luar biasa, Bapak Ibu. Serius, diberkati Tuhan luar biasa. Saking diberkatinya luar biasa. Aku tuh mau kasih apa sih untuk teman-teman RBC gitu. Saya nggak tahu mau dikasih apa sih, juga belum tahu. Tapi saya udah buka, seperti ini sebetulnya melancangi Pak Yeri. Tapi sebagai bentuk ucapan syukur, karena apa? Belas kasihan tadi itu hubungan dengan sesama. Perhatikan baik-baik, Yesus itu ketika melihat orang terlantar, melihat orang yang hina, melihat orang yang berdosa, selalu jatuh belas kasihan. Dan ketika belas kasihan itu muncul dari hati Yesus, menolong orang itu, selalu ada mukjizat yang terjadi. Perhatikan baik-baik. Ketika Yesus melihat 5.000 orang yang terlantar, hatinya berbelas kasihan dan terjadi mukjizat. 5 roti jadi 5 roti dan 2 ikan untuk makan orang sekian banyak. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Yang kedua, selain kita belajar dari Yesus, kita perlu jadikan belas kasihan itu sebagai sebuah kebiasaan, sebagai lifestyle, gaya hidup kita. Mari kita akan baca dari kitab Kolose pasal 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, apa? Kenakanlah belas kasihan. Cukup itu. Karena ada kemurahan itu bahasa sendiri. Kenakanlah belas kasihan.
kenakanlah, kita menggunakan, kita memakai belas kasihan itu. Mengenakan itu memakai, dan bicara tentang memakai itu kontinuitas, terus menerus. Ya, pemerintah hari ini ngomong dengan seluruh masyarakat supaya di masa pandemik ini kemana-mana kita perlu pakai masker, kita bawa hand sanitizer supaya kita dapat cuci tangan kita jaga jarak dengan komunitas, dengan orang-orang yang memang bertemu dengan kita. Dan itu kita pakai terus, itu menjadi sebuah kebiasaan. Itu sekarang itu pemerintah. Pakaian yang kita pakai, kita mengenakan. Berarti kita sedang terus-menerus menggunakan, dan kita mengenakan belas kasihan. Saat kita menjadi Kristen, saat kita menjadi orang percaya, kita memakai apa? Memakai belas kasihan, mengenakan belas kasihan itu terus menerus sebagai gaya hidup, sebagai lifestyle yang memang perlu kita kerjakan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Wujudnya apa? Perbuatan baik. Perbuatan baik. Ketika kita melakukan perbuatan baik, dunia itu akan melihat dan merasakan bagaimana fungsi kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya mengakhiri dengan sebuah cerita. Ada laba-laba yang bersarang di rumah tua, tepatnya di pojok rumah tua itu. Dan laba-laba itu bersarang dengan usaha yang gigih, dengan usaha yang kuat. Dia berusaha supaya sarangnya itu tertata dengan baik dan bisa untuk mempertahankan hidup. Bahkan dia dapat menangkap mangsa dari sarang yang jaring-jaring yang dibuat sarangnya dari laba-laba itu. Tapi karena rumah tua itu sudah banyak yang bocor, maka ketika hujan lebat itu datang, bocor, dan menghancurkan sarang dari laba-laba itu. Ternyata rumah tua itu dihuni oleh 3 anak muda kakak beradik. Kakak beradik 3 orang tadi itu mengamati tingkah pola dari laba-laba itu. Kakak yang sulung ngomong begini, gitu aja kok enggak bisa. Saya seandainya dari laba-laba itu akan bisa menggunakan kemampuan saya akan terjang, karena laba-laba itu ketika sarangnya itu hancur, jaring-jaring itu hancur, dia jatuh ke bawah dan berusaha kembali naik dari tembok dinding yang sudah tua, yang sudah dialiri air tadi itu licin. Itu bicara kakak sulung ngomong begitu. Tapi kakak yang nomor 2 berbeda lagi. Kalau aku akan gunakan segala cara supaya aku berhasil meraih lagi tempat posisiku sarang itu lagi. Tapi anak yang bungsu berbeda. Dia nggak seperti anak yang sulung. Dia nggak seperti anak yang nomor 2. Tapi anak yang bungsu ini ngomong sederhana. Aku akan gunakan kemampuanku untuk sampai kepada tujuanku. Tapi aku gak akan gunakan segala cara untuk sampai ke tujuan itu. Karena seringkali kita dibawa pada hal yang seperti yang dilakukan oleh si bungsu. Dia bertekad untuk apa? Sampai ke tujuan. Sampai seperti yang nomor 2, sampai ke tujuan supaya dia menghalalkan segala cara tanpa mempedulikan orang lain. Tapi anak yang bungsu tadi itu, dia tetap akan pedulikan orang lain. Dia akan bekerja sama. Dia akan membuat apa yang diraih itu tetap berhasil diraihnya, tapi dengan tekad perjuangan yang sebetulnya
Tidak seperti pendapat dari kedua kakak. Bapak Ibu, dari cerita yang saya ceritakan ini saya mengajak kepada kita. Belas kasihan Yesus itu sebetulnya sudah menjadi darah daging kehidupan kita. Karena kita ini anak Tuhan, kita orang percaya, kita menjadi milik Allah. Dan identifikasi setiap orang di dunia ini itu sudah nyata bahwa kita ini milik Kristus, kita menjadi orang percaya. Dan mari kita juga tunjukkan pada dunia dengan cara yang santun, dengan cara yang menyenangkan, supaya Tuhan dimuliakan atas kehidupan kita. Amin. Saya undang Ibu Bapak bisa berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam saat teduh kita pagi ini. Ku telah mati dan tinggalkan. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapak Ibu, mari kita ambil waktu teduh kita bersama-sama. Firman Tuhan telah ditaburkan kepada kita, disampaikan dengan jelas. Tuhan mengajar kepada kita untuk kita mengerti, memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Karena itu bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan yang ada saat ini, mari bersama-sama kita bertekad untuk senantiasa memperjuangkan dari apa yang memang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sertanya kita memohon anugerah Tuhan, supaya Tuhan limpahkan kasih karunia, memampukan kehidupan kita, supaya kita punya dan mengenakan belas kasihan. Tanpa belas kasihan itu tidak ada hidup yang berarti dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu, mari bersama-sama belajar terus sampai hidup kita betul-betul menyenangkan Tuhan. Bapa, berkati firman-Mu pada pagi ini Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus berbicara di hati kami masing-masing. Roh Kudus yang akan terus berbicara di hati kami, di hidup kami Tuhan. Supaya saat yang tiba kami boleh bersama-sama mengenakan belas kasihan itu. Kami melupakan apa yang menjadi kemauan dan keinginan kami secara pribadi. Tapi kami akan terus bertekad konsisten dengan belas kasihan yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa, berkati firman-Mu buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa
kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya undang untuk petugas perjamuan kudus bisa maju ke depan, menyiapkan roti dan air anggur. Kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan pada pagi ini. Mari kita akan bersama-sama siapkan diri kita, siapkan dengan baik supaya perjamuan kudus pagi ini yang kita terima akan jadi berkat buat kehidupan kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, layakkan kami Tuhan Yesus untuk kami masuk dalam perjamuan Tuhan pagi ini. Layakkan kami Tuhan Yesus, karena itu Kau memberkati kami semua saat kami masuk dalam perjamuan kudus pagi ini. Kami terima roti dan kami terima anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan ini sebagai berkat Allah. Kami semakin erat dipersekutukan dengan Engkau Tuhan. Berkati petugas Holy Communion pagi ini, Bapak dan Ibu Agus. Tuhan menolong, Tuhan campur tangan, memberkati kami semua. Demi nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang telah aku terima dari Tuhan aku teruskan kepadamu, yaitu pada malam waktu Yesus dia mengadakan perjamuan malam, dia ambilnya roti dan dia mecah-mecahkannya dan dia mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, ambillah, makanlah dan perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Setelah itu dia mengambil cawan dan dia mengatakan, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan aku, ambillah, minumlah dan berbuatlah menjadi peringatan akan aku. Silakan dibagikan kepada jemaat Bapak. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak Dalam Kristus yang
Siapkan pasti di tangan kanan dan angkat tinggi melampaui kepala kita. Mulailah engkau berhubungan secara pribadi dengan Bapa kita di sorga. Dia Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa atas kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Berhubungan secara pribadi dengan Bapa kita di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan dengarkan firman Tuhan. Pada malam waktu Yesus diserahkan, dia mengambil roti dan dia memecah-mecahkannya dan dia mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah, makanlah dan berbuatlah menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pindahkan cawan ke sebelah tangan kanan kita. Angkat tinggi melampaui kepala kita. Kristus Yesus yang mati di atas kayu salib. Darahnya tercurah. Bilur-bilurnya berkuasa. Semua itu dilakukan oleh karena belas kasihan kepada kita umat manusia. Yang harusnya binasa. Tapi karena kasih Tuhan, dia beroleh, kita semua beroleh keselamatan. Dengarkan firman Tuhan. Setelah dia makan, dia mengambil cawan dan dia mengatakan, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah dan berbuatlah menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sangat baik buat kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib. Semua katakan yes. Hey.
kami berdoa bersyukur